Shalom anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Mencirim di minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan Tuhan boleh kami rasakan di sepanjang hari kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang di rumah, Tuhan berkati supaya hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak yang di rumah dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semuanya, berikan kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami semakin setia, semakin taat, dan semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema kuasanya memampukanku bersaksi. Anak-anak, ini adalah gambar murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sedang berkumpul bersama dan juga orang Yahudi di seluruh daerah di Yerusalem. Mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan pada nenek moyang mereka, bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sedang berada dalam sebuah rumah untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa tersebut. Wah, kok bisa ya anak-anak? Mereka diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa berbahasa asing, supaya orang-orang yang mendengarkan cerita mereka tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang banyak dalam berbagai-bagai macam bahasa, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, mereka yang mendengarkan heran dan tercengang. Kok bisa ya murid-murid Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang banyak itu memakai bahasa yang mereka mengerti? Padahal murid-murid Tuhan Yesus itu tidak pernah belajar bahasa tersebut. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus, Roh Penolong, yang akan menolong murid-murid untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang dari Galilea, orang-orang yang banyak di situ, berkata seorang kepada yang lain, "Loh, murid-murid Tuhan Yesus kan orang Galilea, tapi mereka bisa bahasa kita. Kita mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid itu," kata orang banyak. Yang dikatakan
murid-murid adalah tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang mau datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Mereka yang mendengarkan mengerti. Mereka yang mendengarkan juga tahu bagaimana karya Tuhan kepada manusia. Apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada manusia. Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Anak-anak, para rasul dan orang-orang percaya untuk dapat menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain melalui kehadiran Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, murid-murid tentu tidak mampu. Begitu juga dengan kita. Kita juga dimampukan karena Roh Kudus yang menolong. Kita juga dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain di sekeliling kita, di sekitar kita. Jangan khawatir, kita semua diberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, supaya kita berani, supaya tidak takut, supaya kita juga diperlengkapi untuk melakukan hal yang baik. Di mana kita berada, kita harus melakukan hal yang baik. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Untuk anak kelas madya dan yang sudah bisa baca, yang kelas besar, kembali setelah firman Tuhan ini Bu sampaikan, dibaca lagi di rumah bagian Alkitabnya tadi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum Ibu mengakhiri firman ini, kembali mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di minggu hari ini. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kami ada Roh penolong, ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian untuk bersaksi, untuk melakukan hal yang baik. Anak-anak Tuhan yang di rumah Tuhan berkati. Kami semuanya Tuhan berkati. Supaya kami dimampukan untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami agar kami mampu untuk tetap setia, tetap taat, mengikuti Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan dalam belajar supaya lebih sungguh-sungguh dalam belajar dan juga melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.